Halo adik, kira-kira siapa sih yang paling berhak menerima KIPK tahun 2023 besok? Apakah memang yang punya data yang terdata di DTKS ataupun mungkin kalian yang tidak terdata masih punya kesempatan menerima beasiswa KIPK? Simak selengkapnya di video kali ini. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas beberapa mitos yang sebenarnya beredar di luar sana yang kurang benar, karena biasanya informasi KIPK ini selain di situsnya juga banyak informasi-informasi di Instagram maupun di beberapa website yang tidak resmi dari Pusladdik Kemendikbud yang banyak memberikan informasi yang kurang benar, apalagi di Facebook adik-adik. Nah, untuk selengkapnya, untuk kebenaran informasi seputar siapa yang paling berhak menerima KIPK kuliah, maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik lebih paham dan tentunya tidak salah paham. Dan jangan lupa share, like, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi update seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa share video ini media sosial adik-adik di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, pada video kali ini di channel di Hari Kampus, adik-adik simak dengan baik-baik ya. Ada beberapa kasus seperti ini adik-adik. Ada banyak pertanyaan dari siswa saya sendiri maupun dari subscriber saya di kolom komentar yang mungkin saya tidak bisa menjawab satu persatu. Kak, rumah saya itu rumahnya keramik, saya punya sepeda motor, punya televisi, kemudian dirasa di foto tidak layak menerima KIPK. Apakah saya masih punya kesempatan mendapatkan KIPK? Nah, itu biasanya pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, Kak, orang tua saya itu pekerjaannya tidak menentu, tapi karena saya ikut kakek nenek saya yang rumahnya bagus, nanti kalau di foto kira-kira masuk nggak ya? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa beasiswa KIPK itu memang idealnya diterima oleh satu, memang keluarga atau calon mahasiswi dan calon mahasiswa yang notabene terdata di DTKS yang kategorinya pastinya kurang mampu secara ekonomi. Yang pertama itu ya teman-teman. Yang kedua adalah adik-adik yang dari panti asuhan. Nah, itu memang direkomendasikan untuk menerima KIPK. Kemudian yang ketiga adalah biasanya anak yatim piatu ataupun yang yatim itu juga direkomendasikan mendapatkan KIPK. Jadi 3 indikator ini memang yang paling direkomendasikan untuk mendapatkan KIPK tentunya. Tetapi ternyata kasusnya di Indonesia ini tidak semua anak-anak yang lulus SMA ingin melanjutkan di pendidikan tinggi. Sehingga ternyata di berbagai data saya di beberapa PTN itu kekurangan kuota, bahkan pendaftarnya kurang. Nah, jadi nggak semua anak yang notabene miskin atau kurang mampu punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga PTN-PTN tersebut nantinya akan mengambil step yang kedua teman-teman. Misalnya yang notabene penghasilannya meskipun nggak terlalu miskin masih bisa dimasukkan. Sehingga adik-adik perlu diketahui bahwa ditentukannya adik-adik penerima KIPK maupun tidak itu bukan wewenang dari desa, kemudian kecamatan, ataupun dari tolok ukur foto rumah dan sebagainya. Tapi murni kebijakan dari masing-masing PTN. Tentunya setiap PTN itu berbeda-beda asumsinya teman-teman, karena memang pelamarnya berbeda-beda. Misalnya untuk di Universitas Indonesia otomatis tidak akan sama dengan misalnya adik-adik yang ingin kuliah di Universitas Negeri Papua dan sebagainya. Sehingga tolok ukurnya akan pasti berbeda. Saran saya adik-adik dan kesimpulan dari video kali ini adalah adik-adik untuk mendaftar KIPK seluruh calon mahasiswa maupun calon mahasiswi silahkan mendaftar. Toh kalau misalnya teman-teman mendaftar tidak ada ruginya. Kalau misalnya diterima ya berarti adik-adik tidak perlu membayar SPP dan akan mendapatkan beasiswa biaya hidup. Tapi kalau tidak diterima adik-adik membayar. Sehingga saran saya ya nggak perlu adik-adik insecure, kemudian adik-adik
rendah diri kalau misalnya rumah saya mungkin punya fasilitas banyak, kemudian saya tidak terima, tidak seperti itu adik-adik. Jadi murni dari kebijakan masing-masing PTN. Dan itu sudah berlangsung beberapa tahun selama ini. Jadi adik-adik tidak perlu misalnya punya sepeda motor, kemudian sepeda motornya 2, adik-adik pasti tidak diterima di KIP kuliah. Itu tidak benar adik-adik. Silakan mendaftar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Semoga informasi ini membantu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.